Coba bayangin deh, ribuan dapur umum yang biasanya melayani program makan gratis, tiba-tiba dihentikan operasinya. Loh, ada apa ini? Ternyata pemerintah baru aja ngambil langkah yang sangat tegas dan dampaknya ke ribuan orang. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Tanggal 1 April 2026. Satu angka ini jadi sorotan utama, 1.256. Yap, segitu banyaknya unit layanan gizi di Indonesia Timur yang operasinya di-stop mendadak. Wow, itu angka yang gede banget kan? Tentu aja. Pertanyaan terbesarnya langsung muncul. Kenapa? Apa sih yang bisa memicu tindakan sedrastis ini yang langsung kena ke ribuan unit sekaligus? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Semua ini bermula dari satu keputusan besar. Dan yang mengambil langkah ini adalah Badan Gizi Nasional atau biasa kita sebut BGN. Merekalah yang memutuskan untuk menangguhkan ribuan unit ini. Oke, biar kita semua paham situasinya, mari kita rangkum ya. Jadi, yang bertindak itu Badan Gizi Nasional. Mereka menangguhkan 1.256 unit gizi. Lokasinya spesifik, yaitu di wilayah Indonesia Timur. Kapan? Efektif pertanggal 1 April 2026. Dan yang paling krusial, semua unit ini adalah bagian dari program yang sangat penting, program makan bergizi gratis. Ternyata penangguhan massal ini bukan tanpa alasan yang jelas. Ada dua persyaratan wajib yang jadi akar masalahnya. Dua syarat yang sayangnya gagal dipenuhi sama ribuan unit tersebut. Syarat pertama adalah sertifikat layak higiene sanitasi atau kita singkat SLHS. Apaan tuh? Gampangnya gini. Ini tuh kayak surat izin sehatnya sebuah dapur. Jadi ini bukti resmi kalau sebuah tempat itu bersih, sanitasinya bagus, dan aman buat menyiapkan makanan untuk orang banyak. Syarat kedua? Nah, ini soal lingkungan. Namanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sistem ini wajib ada buat mastiin limbah cair dari dapur, kayak air bekas cucian piring, sisa masak, dan lainnya, itu diolah dulu dengan benar sebelum dibuang. Tujuannya? Jelas biar nggak mencemari lingkungan sekitar. Nah, ini dia poin kuncinya. Kedua syarat ini, SLHS dan IPAL, itu sifatnya mutlak. Nggak bisa ditawar. Ini bukan sekedar saran atau himbauan, tapi prasyarat yang wajib dipenuhi kalau mau ikut menyajikan makanan di program ini. Titik. Nggak ada negosiasi. Terus, kenapa sih BGN bisa setegas ini soal dua syarat tadi? Jawabannya sebenarnya simpel banget tapi sangat fundamental. Ini semua tentang keamanan dan kebersihan. Direktur BGN, Pak Rudi Setiawan, bahkan menjelaskannya dengan sangat lugas. Kata beliau, ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat. Jelas banget kan? Pada akhirnya, fokus utamanya adalah manusianya, masyarakat yang menerima makanan itu. Kesehatan mereka adalah prioritas nomor satu. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi, unit yang patuh itu artinya makanannya dijamin aman, lingkungan juga terlindungi, dan kepercayaan publik pun terjaga. Nah, di sisi lain, unit yang abai itu risikonya besar. Bisa ada kontaminasi makanan, pencemaran air, dan ujung-ujungnya merusak standar keseluruhan program. Taruhannya tinggi banget. Tapi, apakah ini akhir dari cerita buat 1.256 unit tadi? Apakah mereka ditutup selamanya? Untungnya enggak. Ada jalan keluarnya kok. Ada peta jalan yang jelas supaya mereka bisa beroperasi kembali. BGN sendiri sudah menegaskan satu hal penting. Ini adalah penangguhan sementara. Jadi tujuannya itu perbaikan, bukan hukuman. Faktanya, BGN juga bilang kalau mereka sudah memberikan peringatan dan waktu yang cukup loh sebelumnya, agar unit-unit ini bisa melengkapi syaratnya. Jadi ini benar-benar langkah terakhir. Dan ini dia langkah-langkah yang harus mereka ambil. Jelas banget. Pertama, ya pastinya, penuhi dulu syaratnya. Urus sertifikat SLHS dan pasang IPAL. Kedua, kalau sudah beres, ajukan verifikasi ke BGN. Ketiga, mereka harus lolos proses pengecekan resmi. Nah, kalau semua udah oke, langkah keempat, mereka bisa langsung beroperasi lagi. Prosesnya sangat jelas dan terstruktur. Jadi, BGN secara aktif mendorong semua unit yang ditangguhkan ini buat segera berbenah. Pesan mereka jelas, kami ingin kalian kembali melayani, tapi tentunya dengan cara yang benar, yang aman, dan yang bertanggung jawab. Setelah melihat semua ini, muncul satu pertanyaan besar di benak kita. Apakah ketegasan dalam menegakkan standar seperti ini akan menjadi sebuah norma baru bagi semua program publik ke depannya? Mungkin ini justru standar yang seharusnya kita harapkan dari dulu, ya kan? Gimana menurut Anda?